A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait memori dan lupa. Apa sih itu memori dan lupa? Nah, memori dan lupa merupakan dua proses psikologis yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Setiap pengalaman, pengetahuan, dan emosi tersimpan dalam ingatan, namun tidak semuanya bertahan lama. Ada ingatan yang menetap dan membentuk jati diri, ada pula yang memudar seiring waktu. Dari sinilah proses belajar manusia bermula. 1. Manusia, ingatan, dan waktu. Dalam kajian psikologis kognitif, memori didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk menerima, menyimpan, dan memanggil kembali informasi. Jurnal-jurnal psikologi menjelaskan 3 tahap utama memori, yaitu encoding sebagai proses pengolahan informasi, storage sebagai penyimpanan, dan retrieval sebagai pemanggilan kembali. Ketiga tahap ini menjadi fondasi utama dalam proses belajar. 2. Konsep memori dalam psikologi. Jenis-jenis memori. Memori terdiri dari beberapa jenis. Memori sensorik menangkap rangsangan dalam waktu sangat singkat. Memori jangka pendek menyimpan informasi sementara. Sementara itu, memori jangka panjang menyimpan pengetahuan dan pengalaman bermakna. Penelitian pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika informasi berhasil masuk ke memori jangka panjang. Lupa sebagai proses alami. Lupa sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal dalam psikologi, lupa merupakan proses alami. Lupa dapat terjadi karena kurangnya pengulangan, adanya gangguan informasi baru, atau faktor emosional. Beberapa jurnal menjelaskan bahwa lupa berfungsi sebagai mekanisme penyaringan agar otak tidak mengalami kelebihan beban kognitif. Pandangan pribadi saya tentang memori dan lupa. Menurut saya, memori dan lupa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar manusia. Saya memandang memori bukan sekedar kemampuan menghafal, melainkan kemampuan memahami dan memaknai pengetahuan. Lupa bagi saya bukan selalu kegagalan, tetapi bagian dari proses seleksi pikiran. Pemahaman yang mendalam akan bertahan lebih lama dibandingkan hafalan tanpa makna. Dalam perkembangan pendidikan hari ini, teknologi digital memengaruhi cara manusia mengingat dan melupakan. Informasi mudah diakses, namun tantangannya adalah membangun pemahaman yang mendalam. Pendidikan masa kini perlu menyeimbangkan teknologi dengan penguatan berpikir kritis dan reflektif agar memori yang berbentuk lebih bermakna. Kesimpulannya, secara umum, memori dan lupa merupakan dua proses psikologis yang saling melengkapi. Dalam konteks psikologi pendidikan, keduanya berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan manusiawi. Pendidikan masa kini tidak lagi menekankan hafalan semata, melainkan pemahaman, makna, dan penerapan pengetahuan. Dengan demikian, pengelolaan memori yang baik dan lupa yang selektif menjadi kunci dalam pendukung perkembangan pendidikan di era modern. Mungkin hanya itu pembahasan tentang memori dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.